Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Yesaya pasal yang ke-41. Nah, saudara, Yesaya 41 ini bagian dari jilid atau bagian kedua dari kitab Yesaya tentang keselamatan untuk bangsa di dalam pembuangan. Seperti kita ketahui bahwa Yesaya menubuatkan Israel akan dibuang selama 70 tahun ke Babel. Nah, ketika Allah merancang pembuangan itu, Allah juga yang merancang mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Nah, pasal yang ke-41 ini kita melihat bagaimana Tuhan itu akan membangkitkan seorang pembebas. Ya. Sehingga nanti ketika Israel diselamatkan, Israel akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan harapan itu, maka banyak orang akan percaya kepada Allah Israel. Nah, kisahnya seperti apa? Sebelum kita baca, kita renungkan, kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, Yesus, Engkau ajaib Tuhan yang berkuasa. Inilah mengapa kami menyembah kepadamu ya Tuhan, Allah yang benar dalam Yesus Kristus, sebab Engkau Allah yang punya rancangan yang indah buat kami. Engkau yang memberikan kami jalan kehidupan dan kemenangan. Engkau yang menjamin kami untuk sampai kepada titik kemenangan itu. Sebab bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Sekarang Kau akan berfirman dan kami akan belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca saudara dari Yesaya pasal 41. Alkitab saya halaman sekitar 776. Kita akan membaca dulu ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, pertama sampai dengan ayat ke-6. Saya akan pandu untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan Yesaya 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur?
menggerakkan Dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca Yesaya 41 ini, saudara. Nah, saudara, Tuhan sedang memberikan sebuah keputusan kepada bangsa-bangsa di muka bumi ini bahwa Tuhan, Dia pribadi yang berkuasa itu akan menggerakkan atau membangkitkan suatu pembebas bagi orang-orang yang tertindas. Khususnya dalam hal ini adalah Israel. Seperti dalam pembukaan tadi bahwa Tuhan mengizinkan Israel itu dibuang ke Babel karena pemberontakannya kepada Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, lalu Tuhan izinkan Babel menindas mereka. Israel, khususnya kerajaan Yehuda ini dibuang ke kerajaan Babilonia. Dalam hal ini dipimpin oleh Nebukadnezar. Tetapi di tengah-tengah pembuangan nanti Tuhan akan membangkitkan seorang pembebas. Itulah sebabnya, maka Allah menampilkan dirinya di hadapan bangsa-bangsa yang pada saat itu ada di dalam kawasan di mana Israel itu hidup, tinggal, dan akan dibuang. Kalau kita lihat di pasal 41 ayat yang pertama tadi, saudara, bahwa bangsa-bangsa ditantang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempertunjukkan bahwa mereka punya nggak kekuatan? Punya nggak hikmat? Apakah mereka punya pengetahuan yang sama dengan Allah Israel? Tadi dikatakan di bagian terakhir ayat yang pertama, baiklah kita berperkara. Kata berperkara ini artinya, ayo tunjukkan dan buktikan. Ada nggak raja-raja, sosok pribadi yang mampu mengungguli aku? Mampu memiliki kekuatan melebihi aku. Memiliki hikmat, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang melebihi aku. Bahkan sama pun tidak. Mendekati saja tidak. Sebab Allah sedang memberikan sebuah pengertian kepada manusia. Khususnya bangsa-bangsa. Tidak ada Allah seperti Dia. Ya, Dia menghukum Israel, umat perjanjiannya. Ya, Tuhan membiarkan Israel terbuang, berserakan sampai ke wilayah Babel sana. Tetapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menghukum itu, Tuhan juga yang akan membangkitkan pembebas bagi Israel, bagi umat Tuhan. Saudara tahu, 150 tahun sebelum kelahiran sang pembebas Israel, yaitu nanti seorang raja Koreshi, Yesaya sudah bernubuat, saudara, bahwa Allah akan membangkitkan dia, melahirkan dia untuk melaksanakan kehendaknya. Dengan apa? Dengan mengalahkan bangsa-bangsa yang melindungi Israel. Artinya bangsa-bangsa yang menjajah Israel, tetapi Koreshi ini akan melindungi Israel. Orang itu adalah Raja Persia, terkenal dengan Raja Koresh. Dia nanti pada akhirnya yang akan mengembalikan, membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Ia dipanggil, dipersiapkan. Saudara bisa bayangkan itu. Allah mempersiapkan sekitar 150 tahun
ya, dinubuatkan oleh Yesaya dan Allah menepati janjinya. Koresi akan dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ini. Bukan karena kebesaran, kebenaran Koresi, tetapi Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Tuhanlah yang menugaskan Koresi untuk melaksanakan rencana penebusan Allah bagi orang-orang yang tertindas, yang terbuang, yang terbelenggu itu. Jadi pelajaran yang pertama dapat kita petik adalah Allah berdaulat. Dia mengizinkan orang dibuang, orang dihukum. Tapi Tuhan juga membuka pintu. Bahkan menyediakan karya keselamatan bagi mereka yang dihukum Tuhan tadi. Lalu yang kedua, saudara. Bagaimana setelah Tuhan mempersiapkan pembebas itu, Allah menetapkan bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub yang telah dipilih itu. Untuk apa? Menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini artinya menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan, supaya banyak orang melihat, banyak orang yakin dan percaya bahwa Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Mari kita lihat, saudara, dan kita baca ayat 8 pada perikop Israel hamba Tuhan sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurinya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Saudara bisa bayangkan ini. Sebelum dibuang, Allah sudah mempersiapkan pembebas. Tadi, Koresi tadi. Namun Allah juga berpesan kepada bangsa Israel lewat Yesaya. Jangan takut, hai hambaku yang kupilih. Israel tidak perlu takut akan kebinasaan. Karena Allah telah memilih mereka sebagai saluran untuk melaksanakan janji penebusan yang diadakannya dengan leluhur mereka. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana Tuhan sedemikian mengasihi bangsa pilihannya. Bahkan sebelum dibuang pun Tuhan sudah merancangkan untuk apa? Pemulihan. Namun dengan syarat, bukan? Bahwa Israel harus betul-betul takut akan Tuhan. Setia kepada panggilan. Taat perintahnya. Menaati dan ikuti saja aturan main Tuhan. Maka Israel akan diangkat kembali menjadi hamba Tuhan. Yaitu orang yang dipilih untuk melaksanakan janji penebusan. Lewat bangsa Israel nanti, dunia, manusia atau dunia akan mendapatkan keselamatan. Terbukti, saudara, melalui bangsa Israel akan datang Mesias yang akan lahir ke dunia ketika nubuatan ini disampaikan. Siapa itu? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus hadir pun, Allah sudah merancang penebusan. Untuk apa? Memulihkan bangsa yang tertindas. Memulihkan manusia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dalam hal ini, Babel atau Mesir itu lambang penindasan kuasa kegelapan. Kalau Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, lalu Allah membebaskan orang Yehuda dari Babel, itu tipologi tentang pembebasan manusia dari hukuman dosa. Dan inilah tujuan Tuhan memilih bangsa Israel, supaya mereka menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Tujuan Allah memilih saudara dan saya, menetapkan saudara dan saya sebagai orang-orang tebusannya. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Apa sih tujuannya? Hanya satu, saudara. Supaya lewat kehidupan kita, banyak bangsa-bangsa, banyak manusia di dunia ini, banyak orang-orang akan takluk, tunduk, hormat, percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengambil keputusan berjalan di dalam barisan kemenangan Allah itu. Ini tujuannya.
Kalau Tuhan memberkati, memulihkan kita, kalau Tuhan mengembalikan kita pada posisi sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Tuhan, tujuannya supaya kita dipulihkan, dan yang kedua, menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, mengapa Tuhan berkata, kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, sampai pasal ayat-ayat selanjutnya, kita akan menemukan begini. Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Di tengah-tengah kesulitan, entah di Mesir, entah di padang gurun, entah di Yehuda, atau di pembuangan di Babel, Allah tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya. Dikatakan, kita juga tidak perlu takut sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita. Kalau kita baca tadi, Allah menyatakan bahwa aku akan menolong engkau. Aku akan membimbing engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memegang engkau. Tanganku tidak akan kulepaskan dari tanganmu. Bukankah ini sebuah jaminan akan penyertaan Tuhan? Oleh sebab itu, janji Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu terus berlaku sampai dengan saat ini. Kepada siapa yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, mungkin kita sedang dalam penderitaan di dunia ini. Kesulitan demi kesulitan selalu kita hadapi. Tapi ingat saudara, kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut kepada manusia, kepada keadaan, kepada situasi dan kondisi. Karena Allah menyertai kita. Mengapa Dia menyertai kita? Untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan. Selain itu, menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa krisis. Sebab Allah harus menjadi sumber kesejahteraan kita. Dan Tuhan menyertai kita untuk apa? Menolong dan membela kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Allah yang kita percayai. Itulah Tuhan yang kepadanya kita menaruh harap. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau Israel dipelihara sedemikian rupa, bahkan dipulihkan kedudukannya, Tuhan juga akan memulihkan saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bukankah ini sebuah jaminan yang luar biasa? Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai kota bentengnya, tempat perlindungannya dalam menghadapi badai kehidupan ini. Mereka yang berharap dan berlindung kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan dan diluputkan dari maut yang sedang mengintai itu. Inilah saudara, Allah yang kita sembah berbeda dengan ilah-ilah lain. Berbeda dengan dewa-dewa lain. Makanya tadi dari ayat 1 dikatakan, ayo tunjukkan. Kekuatan mana yang sanggup menandingi aku, menyamai aku. Hei bangsa-bangsa, di mana engkau punya dewa, punya ilah, punya berhala. Ayo tunjukkan kepadaku. Mari kita berperkara. Siapa yang sama seperti aku? Dewa mana? Ilah mana? Sesembahan mana yang sama seperti aku? Ini merupakan sebuah janji yang sangat-sangat berarti. Penting buat kita semuanya. Sebab tanpa kita mengetahui kekuatan Allah, saudara. Tanpa kita percaya akan kekuatan Allah dan kesanggupan Allah, percuma kita percaya kepadanya. Tanpa Allah menyatakan tentang kekuatan dan kekuasaannya, buat apa kita menghamba kepadanya? Tapi Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia bukan hanya punya kuasa, tapi dia sedang mendemonstrasikan kuasa itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya percaya kepada Allah. Tetap berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Yesaya menegaskan bahwa hanya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam hal ini Allahnya orang Israel. Yang dalam perjanjian baru terwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah Allah yang berdaulat di muka bumi ini. Pada bagian ini, Allah mengeluarkan pernyataan yang indah. Yaitu Ia akan memberikan kemenangan kepada umatnya. Lihat ya. Allah bukan hanya ingin mendemonstrasikan kuasanya kepada ilah-ilah lain.
yang tidak punya kuasa itu. Tetapi demonstrasi kekuatan Allah, demonstrasi kesanggupan Allah untuk mengatur segala sesuatu dimaksudkan supaya apa? Supaya memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. So lihat ya, ayat yang ke-16, ayat 16. Kita loncat ke ayat 16. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ini artinya Allah akan mengalahkan semua kekuatan dunia ini. Tapi anak-anaknya yang tinggal di dalam Dia akan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Bukankah ini wujud atau bentuk kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita semuanya? Allah melakukan ini, saudara, karena ikatan perjanjiannya dengan Israel, umat kesayangannya. Tadi ayat 8 dan 9. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walau mungkin Israel itu terus-menerus tidak setia. Allah selalu menyediakan waktu, membuka tangannya, membuka pintu rahmatnya kepada umat pilihannya. Walaupun seringkali Israel itu menyakiti hati Tuhan. Itulah bentuk kasihnya Tuhan. Keadilannya mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Tapi kasihnya merawat mereka, melindungi mereka, memulihkan mereka. Jadi Allah seperti inilah yang kita percayai sebagai juru selamat. Allah seperti inilah yang kita ikuti, yang kita sembah, kita muliakan, kita agungkan. Israel dipanggil supaya apa? Mendekat. Mendekat kepada Tuhan. Jangan takut. Terhadap musuhmu kamu jangan takut. Terhadap aku, hormati aku. Ayo, mendekat kepadaku. Tanganku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Wah, luar biasa, saudara. Lalu berikutnya, saudara. Bangsa-bangsa lain itu menganggap Israel itu nggak ada apa-apanya. Mereka menganggap bahwa dia adalah seperti cacing atau ulat. Gitu. Coba kita baca ayat 13. Saudara. Ayat 13 dan 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Sekalipun kamu kecil, sekalipun kamu diibaratkan sebagai cacing atau ulat, yang sekali tekan, sekali injak, sekali pites gitu, saudara, itu akan hancur mati. Tapi engkau punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Bangsa-bangsa lain berusaha meremukkan engkau, menindas engkau, membunuh dan membinasakan engkau. Tapi aku Allah tampil sebagai pembelamu. Wah, ini jaminan Allah yang tidak pernah kita ragukan. Sebagai anak-anak Tuhan harus kita percaya, saudara. Jangan pernah ragu atas janji kebenaran firman Allah. Sebab Allah akan mempermalukan musuh Israel. Mulut mereka dibungkam oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak berdaya lagi melawan umat Tuhan. Kepada Allah, para musuh itu takluk. Kepada umat pilihannya, para musuh itu akan dibuat bungkam oleh Tuhan. Mungkin kita disepelekan oleh para musuh kita. Mungkin kita dihina, akan diinjak-injak seperti cacing dan ulat tadi. Tapi tahukah saudara, yang ada di belakang kita dan depan kita siapa? Allah yang maha kuasa itu. Musuh Israel akan dihancurkan dan diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Israel akan bersukaria di dalam Tuhan. Ayat 15-16 tadi. Sebab bagi Allah gak ada yang sulit, saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu perkara kecil. Sebab ia adalah penguasa atas bangsa-bangsa dan alam semesta ini.
Oleh sebab itu, terhadap janji Tuhan, terhadap rancangan Tuhan seperti ini, kita harus percaya dan tinggal di dalamnya. Sering saya katakan, orang yang tinggal dalam rancangan Tuhan, itu akan aman sejahtera. Teduh terlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Janji kemenangan dari Allah bagi umatnya saat menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita hadapi ini. Ya, Dia selalu menyertai kita semuanya. Ya, kita tidak bisa melihat Allah secara mata jasmani. Mungkin tangan kita tidak bisa meraba tubuh Allah itu. Tapi bukankah Allah tampil selalu di tengah-tengah kita? Seperti bangsa Israel di padang gurun, gak bisa melihat wajah Allah seperti apa. Israel tidak bisa meraba Tuhan, memeluk secara daging. Allah tidak tampil secara wujud nyata di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Tiang awan, tiang api diberikan. Mana bagi makanan mereka sehari Tuhan curahkan. Air tidak pernah kekeringan. Bahkan pakaian dan kasut yang mereka gunakan tidak pernah rusak. Bukankah itu bukti bahwa Allah ada? Seperti bangsa Israel di Babel, Allah juga menyertai. Diberikan kekuatan, penghiburan, janji-janji tentang pemulihan. Demikianlah kita kalau mengalami hal seperti itu. Di padang gurun kehidupan ini, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Di dalam pembuangan, mungkin kita didisiplinkan Tuhan karena dosa dan kesalahan kita. Mungkin Tuhan sedang menghajar anak-anaknya. Tapi harus kita yakini, kita pastikan Allah tidak pernah meninggalkan. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia Raja kita yang tidak pernah lari dari anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari setiap kita yang sudah beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, Allah selalu menyertai dan memberkati kita. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, kita diberi kesempatan untuk apa? Merenung, saudara. Menyadari. Bahkan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Janji pemulihan itu terjadi. Allah tidak pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan anak-anaknya. Itulah sebabnya dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, musim dan waktu apapun juga, tetap berharap kepada Tuhan. Dia yang menjanjikan pembebasan. Dia yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Seperti Allah mengangkat Israel menjadi hamba Tuhan. Supaya kita dipulihkan, disegarkan, disembuhkan, diberkati. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah tujuan Allah memberkati kita. Itulah rencana Allah memulihkan kita. Supaya namanya besar di muka bumi ini. Lewat kehidupan saudara dan saya. Dan itulah Yesaya 41. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami tahu bagaimana hatinya Allah. Satu-satunya yang membuat kami bersukacita adalah Allah menyatakan kemuliaannya. Tidak ada ilah lain yang mau menyatakan kemuliaannya kepada umat yang menyembahnya. Hanya Tuhan Allah Israel yang kami kenal dan kami percaya dalam diri Yesus Kristus. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia berdaulat, Dia berkuasa penuh. Tapi Dia juga ingin berbagi kemuliaan dengan kami, anak-anaknya. Oleh sebab itu, kami sadar dan perlu selalu kami ingat bahwa di tengah-tengah situasi kondisi seperti apapun, kami tetap mau berharap, tetap mau menyembah, tetap mau percaya kepada Engkau. Sebab Engkau punya rancangan yang indah buat kami semuanya. Bahkan Israel dijanjikan Mesias pada waktu itu. Dan sekarang ini sudah kami terima dalam pribadi Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan apapun. Sebab Dia Allah yang setia, menyertai, mendampingi, menuntun, menghibur anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa.
Engkau tidak ada bandingnya. Engkau tidak dapat disamai dengan apapun juga. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk selalu menyembah Engkau dan hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati kami semuanya, berkati Tuhan, berkati Bible Study Online CK7 ini, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang benar itu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.